Ada masih bersama kami di Kabar Petang. Saya mau langsung ke Bang Arief. Bang, kalau ada pertemuan-pertemuan kayak gini, spekulasinya banyak yang membuat pengandaiannya juga jadi banyak. Kalau misalnya Bu Mega dan Pak Jokowi ini tidak menemukan kata sepakat, punya calon sendiri-sendiri, gimana Bang Arief? Itu kan bermisal-misal, berandai-andai. Kapan Bu Mega sama Pak Jokowi nggak sepakat? Selama ini kan beriringan terus. Dan kita partai yang diperintahkan untuk memberikan dukungan penuh dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi tidak ada masalah yang berarti. 2 jam pembicaraan antara kedua tokoh itu, Bu Mega dan Presiden, saya kira tentu membicarakan terlalu banyak hal, ya, atau banyak sekali yang dibicarakan. Baik menyangkut pres, menyangkut situasi ekonomi, situasi politik bangsa dan sebagainya. Tetapi yang pasti kedua beliau sangat peduli, terutama Bu Mega, terhadap kehidupan bangsa kita, rakyat kita, wong cilik, agar hidupnya tidak lebih sengsara karena ancaman resesi dunia dan seterusnya. Bang Arief, berarti bisa dipastikan Bu Mega sama Pak Jokowi ini berjalan beriringan terus ya? Akan sama terus berarti? Loh, sampai hari ini kan begitu. Dan sejak awal ketika pertama kali kita mengusung Pak Jokowi sebagai calon presiden, kemudian kita menjadi partai utama, terlibat di dalam pemenangan, memberikan dukungan pada pemerintahan, kan tidak pernah ada masalah yang berarti. Kalau ada sesuatu yang dinilai atau ditafsir berbeda oleh masyarakat kita, itu satu dinamika dan sifatnya urusan yang remeh-temeh. Jadi menyangkut hal yang pokok, yang prinsip, itu selalu ada kesepahaman, apalagi kalau itu terkait dengan Pilpres. Apalagi itu terkait dengan Pilpres. Kalau Mas Budi ngelihatnya gimana, Mas? Pasti saya yakin Bu Mega dan Pak Jokowi pasti satu arus dalam bersikap menuju 2024. Itu keyakinan kami. Jadi kalau orang berspekulasi ini nggak mungkin, enggak mungkin. Berarti kalau misalnya, Bu Mega nanti mendorong Mbak Puan untuk maju, berarti gimana, Mas Budi? Itu kan kata kamu. Belum, masih nunggu kata Bu Mega ya. Itu harus gini, Mbak Puan itu kan kader terbaik PDI Perjuangan dan Mas Ganjar juga kader terbaik PDI Perjuangan. Biar aja proses waktu diberi kesempatan. Toh pasti pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, pasti kan harus dipilih dari mereka berdua. Dan saya yakin Bu Mega ini kan negarawan sejati. Pasti memilih yang terbaik dong untuk bangsa. Pasti kita juga semua sepakat yang terbaik untuk bangsa, Mas Burhan. Harus yakin, Mas Budi. Saya mau ke Mas Burhan. Tadi kan disampaikan Bang Arief sama Mas Budi kalau akan selalu beriringan gitu kan, pasti sama. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada 2 kader yang baik ini, akan ada jalan yang berbeda nggak, Mas Burhan? Gini, lagi-lagi pertanyaannya terlalu hipotetik ya. Jadi kita perlu lebih sabar untuk mendengar keputusan finalnya dulu, baru kita menganalisis. Jadi jangan meletakkan kesimpulan di awal. Ibarat waktu sholat maghrib, itu nanti kita bicarakan waktu sholat maghrib. Sekarang mungkin waktunya masih sholat zuhur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya pun terjadi perbedaan, saya kira keputusan akan diambil secara win-win. Jadi tidak mungkin terjadi perpecahan secara politik, karena itu merugikan kedua belah pihak, antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Pak Jokowi punya kepentingan untuk soft landing, dan untuk soft landing di 2024 memerlukan dukungan partai pemenang, yaitu PD Perjuangan, partainya sendiri. Yang kedua, Ibu Mega juga membutuhkan Pak Jokowi sebagai kader terbaiknya untuk soft landing, dan secara elektoral kalau kita lihat survei, popularitas Pak Jokowi punya efek positif terhadap elektabilitas PD Perjuangan. Ini yang saya sebut simbiosis mutualisme. Kalau misalnya terpecah, itu yang rugi dua-duanya. Jadi menurut saya kalaupun toh terjadi perbedaan itu akan dibicarakan dengan baik-baik. Mas Burhan, kalau berdasarkan perhitungan, survei ataupun pengamatan, kira-kira keduanya ini akan dominan mengajukan Mbak Puan atau Mas Ganjar? Lagi-lagi pertimbangannya bukan semata-mata dari satu sisi, bukan hanya semata-mata dari sisi elektoral atau dari sisi sudut tertentu ya. Ada banyak pertimbangan yang akan dipakai.
Dan pertimbangan yang dipakai salah satunya adalah calon atau lawannya siapa. Nah, kalau misalnya lawannya itu bisa secara elektoral dikalahkan, mungkin pertimbangannya akan jauh lebih luas, bukan semata-mata faktor elektoral. Tapi kalau misalnya lawannya itu kuat secara elektoral, mungkin pertimbangan elektoral juga akan menentukan dalam pengambilan keputusan. Jadi menurut saya kita sedang menganalisis the moving target. Targetnya sedang bergerak, kan? Jadi kalau kita tembak the moving target, itu bisa meleset. Karenanya lebih baik kita sabar menunggu, karena toh masih ada waktu 1 tahun lebih bagi proses pendaftaran. Kita tunggu nanti dari 2 jam jadi 1 tahun hasilnya mengerucutnya seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, Wasekjen PDIP Arief Wibowo, dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, seorang warga negara Indonesia menjadi korban penembakan salah sasaran di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda.